Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pelatihan eh, profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan program data sharing untuk hari keempat atau hari terakhir daring sebelum nanti di tanggal 19 akan dilaksanakan kegiatan secara luring selama insya Allah 5 hari, 5 hari kegiatan luring. Nah, kegiatan hari ini sebetulnya rangkaian dari 4 hari kegiatan awal. Di hari pertama dan kedua kemarin sudah dilakukan proses ini ya, pemaparan materi terkait dengan profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau kita tahu secara bersama bahwa di pendidik itu ada jenjang. Kalau di jabatan akademik kan mulai asisten ahli begitu ya Pak, sampai dengan profesor. Sehingga kalau sejatinya kalau sudah jadi dosen maka harus jadi profesor kan begitu Pak Hadianto. Ya, ya. Begitu juga untuk yang tenaga kependidikan saya kira. Di pertemuan kedua Pak Hadi sudah menjabarkan ada mulai dari tenaga kependidikan sampai dengan ahli madya. Nah, jenjang-jenjang karir seperti itu ya eh, menjadi jenjang karir ya. Setiap bagian elemen di sivitas akademika universitas saya kira ya, dosen dan juga tenaga kependidikan. Nah, tentu setiap dosen kan juga punya tridharma, dan tridharma itu digunakan untuk peningkatan jenjang karir dan yang lainnya. Kalau di PTN mungkin lebih banyak ini ya Pak, kesempatan dalam artian kalau jenjang karirnya nanti bisa ke pemerintahan juga gitu. Ya. Kami punya rekanan seperti Prof. Agus kemarin di ITS begitu. Beliau sudah kemarin jadi dekan, kemudian beliau diangkat di Kemensos. Nah itu kan jenjang karirnya bisa bisa kemana-mana Pak kalau PTN Pak. Ya. Kalau Ya. kalau di PTS ya di PTS itu sendiri mungkin kalau pindah home base di pesantren juga begitu Pak. Jadi pesantren sudah sentralisasi terkait dengan kepegawaian dalam artian bahwa baik itu di universitas ataupun di pesantren dan juga di sekolah-sekolah itu sudah mulai ada proses penyatuan seperti yang disampaikan oleh Pak Syahida pada Registra pesantren. Jadi ada mulai mengatur untuk sentralisasi begitu ya. Sehingga kalau di tenaga kependidikan di UNUJA pun sudah mulai diterapkan beberapa peningkatan dalam hal haknya, misalkan sudah tercover BPJS kesehatan dan juga ketenagakerjaan. Jadi setiap dosen ataupun setiap tenaga pendidik kami sudah memiliki itu, dan itu dibadai oleh pesantren begitu. Nah, dalam tanda kutip mungkin sudah mulai menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, begitu juga untuk UMR-nya dan juga yang lainnya, saya kira begitu. Nah, pagi hari ini barangkali kita lanjutkan pada hari ketiga kemarin ini ya, lebih banyak mengeksplor terkait dengan pengalaman gitu Pak Hadianto, Ya, ya. pengalaman di pendidik dan juga tenaga kependidikan. Hari ini pun kita berikan kesempatan sebetulnya kepada Bapak Ibu dosen dan juga tenaga kependidikan untuk menyampaikan beberapa hal, mungkin pengalaman dan juga ya bisa konsultasi. Dan hari ini pun juga akan ada peserta dari luar UNJA sebetulnya. Ada Pak Badri Tamam ini dari rekan kami di Universitas Islam Madura yang juga bisa menyampaikan pada sesi pada hari ini. Sebelum itu barangkali bisa diberikan pemantik atau pengantar oleh Pak Hadianto untuk pertemuan hari ini. Kami persilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Furkon. Ya, jadi kemarin kita sudah saling berbagi tentang ya tupoksi dan tugas-tugas teknis yang dilaksanakan, ya dilakukan oleh baik itu dosen maupun tendik, dan kira-kira ke depan
seperti apa ya rencana pengembangan diri ya sebagai seorang dosen maupun sebagai seorang tenaga pendidikan agar memberikan pelayanan yang maksimum, ya, yang optimal, agar penyelenggaraan Tridharma di perguruan tinggi itu menjadi berjalan, menjadi makin berkualitas, sesuai dengan fokus bidang kerjanya masing-masing. Oke, sebelum kita ini, mungkin ada baiknya saya ini dulu ya, saya tunjukkan mungkin beberapa, ntar saya share screen dulu. Mungkin peluang-peluang ya untuk mungkin bisa diikuti oleh tenaga dosen dan tenaga pendidikan untuk memperoleh sertifikasi yang didanai oleh kerjasama Dikti dengan LPDP. Termasuk juga sebenarnya program data sharing ini itu didanai oleh LPDP, ya, LPDP dari dana pendidikannya. Nah, jadi dari situ nanti ada tawaran-tawaran program yang bisa diikuti, termasuklah misalnya sertifikasi untuk tenaga pendidik dan dosen. Coba saya buka dulu ini kompetensi ya, nanti kompetensi dulu namanya kompetensi dikti, sekarang kompetensi sumber daya kalau mau dicari di sini, karena berbeda ini ya, berbeda karena website yang lama kalau kayaknya masih ada gitu, masih ada website yang lama. Ini yang baru ini kompetensi sumber daya. Nah, ini kompetensi sumber daya. Nah, pengumumannya tentang peluang-peluang untuk ini misalnya ini surat pemberitahuan perpanjangan pendaftaran program anugerah academic leaders. Nah, ini bisa diikuti oleh semua ya, swasta maupun negeri. Nah, itu semuanya mempunyai peluang yang ini. Nah, jadi di sini ada terus diupdate seperti program sertifikasi itu selalu diumumkan setiap tahun. Ini misalnya sosialisasi RAN, penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, pengumuman program dosen sebagai academic leaders. Ini perpanjangannya. Lihat di sini, peserta bimbingan teknis dan pendamping penyusunan karya tulis ilmiah tenaga pendidikan gelombang 2. Peserta bimbingan. Nah, ini peserta bimbingan. Jadi peserta ini sebagai menjadi peserta ya dalam bimbingan teknis. Nah, biasanya ini semuanya akomodasinya, transportasinya itu dibayarkan oleh kementerian kerjasama dengan dana pendidikan LPDP. Nah, kemudian ini yang kemarin kalau nggak salah pernah diikuti oleh salah satu peserta kemarin, yaitu PLP ini, penawaran program Diklat Fung ya, PLP tahun 2022. Jadi setiap tahun itu ada. Jadi kalau berkarir di dosen ataupun tenaga pendidikan, inilah semuanya peluang-peluang yang bisa diikuti. Ya, dia banyak pilihan, dia mau mana yang ini gitu kan. Nah, ini bimbingan teknis dan pendamping penyusunan karya tulis ilmiah tenaga pendidikan. Ini tentang apa? Ini apakah ini pendaftaran calon peserta ini. Kemudian ini lengkap. Jadi di sini untuk ketentuan lebih lanjut, calon peserta dapat merujuk pedoman bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan karya tulis pendidikan lebih dapat diunduh. Nah, ini ada di situ begitu ya.
Di samping program data sharing yang mungkin memang menyediakan program khusus berbasis kebutuhan universitas, misalnya pendampingan penyusunan karya tulis ilmiah, bisa khusus dari data sharing pun ada tergantung kebutuhan universitas atau fakultas mau mengajukan, itu boleh. Nah, kalau ini pesertanya yang datang, ini pesertanya yang datang misalnya di suatu tempat, misalnya disanakan di universitas di UNED misalnya, itu nanti pesertanya bisa datang dari berbagai wilayah sekitarnya. Ini pengumuman penetapan peserta magang, dosen keguruan tinggi tahun ini magang. Jadi ada dosen juga bisa magang ke ini juga, itu juga seperti program-program data sharing juga, ya. Artinya pelaksanaannya seperti itu, pendaftaran juga seperti itu. Nanti ketika kita kalau kita punya akun kompetensi SDM, kita akan ditawarkan sebagai fasilitator, sebagai TOT-nya seperti saya setiap tahun saya ditawarkan. Nah, ditawarkan mau ikut data sharing, mau menjadi itu untuk TOT-nya ya. Kalau untuk pesertanya, bagi yang belum masuk ke akun atau belum mencapai persyaratan, ditawarkan menjadi peserta dan dibiayai oleh dana pendidikan. Ini ya juga pengumuman skema sertifikasi. Nah, ini tahun 2022. Ini pengumuman, ini kayaknya sudah berapa nih? Ini sudah lama nih. 13 Juni 2022. Nah, ini coba kita lihat. Mudah-mudahan bisa kelihatan di sana sebahasa besar. Nanti bisa dibuka sendiri juga. Nah, ini ya bisa di ini skema sertifikasi kompetensi dosen. Nah, ini jadi menanti mungkin bisa dipetakan ya, bisa dipetakan kira-kira tahun depan akan mengikuti skema sertifikasi kompetensi dosen yang mana. Nah, untuk dosen ada aturan kemarin itu persyaratan yang lebih diutamakan justru yang masih yang berpendidikan S2 ya. Nah, itu saya cari dokumennya itu belum ketemu. Yang diutamakan itu lebih justru yang masih S2. Jadi mereka mendapat sertifikasi kompetensi sehingga bisa nanti dikirim ketika mereka sudah mendapat sertifikasi kompetensi untuk dikirim ke pengguna, dikirim ke instansi pemerintah, untuk dikirim ke menjadi narasumber ya khusus untuk bimbingan teknis. Nah, itu mereka-mereka ini yang sudah bersertifikasi. Ya, dosen-dosen yang sudah bersertifikasi misalnya pelatihan administrasi ini itu ini. Nah, untuk doktor dan lektor kepala ke atas kemarin mereka lebih ke riset ya, field riset, kemudian untuk membantu pengguna atau membantu luar kampus dalam membuat misalnya membuat sistem, dalam membuat konsep, dalam memberikan untuk konsultasi dalam hal berkaitan dengan inovasi-inovasi di institusi-institusi luar dan berkaitan dengan pengembangan ilmu ya, ilmu dan kompetensi di dunia, baik itu di dunia di dalam kampus maupun di luar kampus. Nah, ini sertifikasi dosen ya, misalnya design and drafting. Nah, ini dia, saya pun kurang paham ini istilah-istilahnya yang ini banyak. Ini sesuai dengan bidangnya masing-masing. Keamanan pangan, ini level 7.
Ini 8 Master Quality Manager, lingkungan. Ini ada juga ini ada 2 manajemen keuangan bisnis. Nah, ini macam-macam, ada digital marketing. Nah, ini yang lagi ngetren sekarang ini. Digital marketing, ya financial analyst certification, sistem analis, kemudian supervisor pelatihan dan pengembangan SDM, kemudian manajemen keuangan, certified in financial accounting, kemudian risk manager certification, accounting charter certification, manager SDM, business charter certification. Nah, banyak ini. Jadi ini nanti kalau sudah mempunyai sertifikasi, berarti mereka secara formal, ya, secara official itu sudah diakui bahwa mereka adalah pakar di bidang ini, di bidang masing-masing ini, dan mempunyai kekuatan ya untuk mengirimkan tenaga pakarnya, memberikan pelatihan-pelatihan, baik itu di luar ataupun di dalam kampus. Nah, dan bisa kemarin di lembaga apa LIK-nya apa kemarin itu ya, itu bisa mengirimkan pakar-pakar ya untuk para trainer apabila dan mengundang dari luar juga ini. Nah, kita punya pakar ini yang sudah tersertifikasi, misalnya manajemen administrasi di perkantoran, di ini bimbingan teknis untuk ini dan itu. Jadi itu apa ya contohnya ini banyak sertifikasi pangan ya, ini juga pangan validasi metode ini skemanya ini. Jadi nanti tinggal dilihat oleh para dosennya untuk mengikuti sertifikasi apa di sini sesuai dengan bidangnya yang ditekuni pada saat ini ya. Kemudian ini apalagi database programmer, sertifikat office professional, web developer, ICT project managers, banyak macam-macam namanya. Ini untuk tenaga kependidikan juga ini ya. Ini misalnya digitalisasi perpustakaan. Nah, ini kemarin juga ada ini dari Perpus ya, pelaksanaan pengkatalogan berbasis komputer. Nah, ini katalognya. Jadi kita ilmunya dapat, keterampilannya dapat, sertifikatnya dapat, dan program dari UNUJA sendiri itu terlaksana. Kemudian ada kimia industri, sertifikasi klaster penerapan keselamatan, kesehatan ke laboratorium, lingkungan teknis laboratorium, dan ini. Nah, ini dari segi untuk nanti ya sertifikasi sesuai dengan pilihannya. Kemudian manajemen keuangan bisnis juga ada, supervisor manajemen kinerja dan karir, supervisor pelatihan dan pengembangan SDM, ya, digital marketing, ya, teknisi akuntansi muda, supervisor pengadaan, penyelesaian, dan ini semua ada di sini. Nah, ini sehubungan dengan hal tersebut, kami persilakan kepada lembaga pelatihan untuk mendaftar dan melengkapi berkas. Nah, jadi di sini ini lembaga pelatihan, ya, lembaga pelatihan LSP yang terdaftar di BNSP. Ya, biasanya lembaga sertifikasi profesional atau LSP. Ya, ini pelatihan ini diselenggarakan oleh LSP dengan legalitas dari BNSP, ya, BNSP. Nah, jadi memberikan ini ya, kadang langsung ditunjuk dari baru berarti ini belum keluar apanya, kemarin belum keluar apa namanya daftar LSP-nya, di mana kita mengikuti
Itu. Mungkin di LLDikti, di website LLDikti 7, kalau ini itu diumumkan. Masa unggah dokumen sertifikasi, perpanjangan masa unggah dokumen sebagai dosen terkait dengan kendala upload dokumen peserta alamin. Yang ini kami sampaikan bahwa masa unggah dokumen sertifikasi komposisi diperpanjang dan 4 Juli. Ini kemarin perpanjangan sertifikasi. Coba kita lihat yang ini. Ini cuma pengumuman saja. Penawaran program peningkatan kompetensi dosen dan tendik. Ini yang ada dalam laman ini khusus untuk dosen dan perguruan tinggi akademik di bawah. Ini contoh juga kompetensi dosen dan tendik yang dalam laman khusus dosen perguruan tinggi akademik di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Untuk dosen tendik di bawah home base perguruan tinggi vokasi bisa mengunjungi laman ini. Jadi informasinya lengkap di sini. Tata cara akun kompetensi. Ini untuk membuat akun ya. Jadi coba kita lihat. Ini nanti bisa dosen untuk cara buat akun, pedoman pembuatan akun. Jadi buat akun kompetensi, nanti masing-masing bisa buat akun juga. Ini ada pedomannya di sini. Pedoman teknis umum pendaftaran program kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan. Ini kedua-duanya. Ini sumber daya. Setelah mendaftar, tidak ada tombol menu yang bisa diklik seperti gambar di bawah. Jawab mohon melakukan verifikasi. Ini ya dari nanti di ini kalau dilihat di websitenya tadi. Ini daftar ya. Ini daftar. Klik di sini daftar. Nanti ini nama, password, informasi. Nanti ada data-data yang perlu diisi di situ. Di sini di kompetensi ini. Coba ini saya memang sudah lama. Saya bahkan peralihannya dari portal sebelumnya, platform sebelumnya, ini platform yang sejak 2000. Ini kan udah otomatis ini. Laptop saya ini makanya agak sulit saya ganti ini. Ini karena semua password ini saya otomatiskan semua. Saya tidak ingat, kadang-kadang terlalu banyak ya akun yang harus kita masuki. Akhirnya yang ketika kita laptop ini termasuk juga pembayaran jurnal, conference, itu menggunakan kredit card. Kredit card kita bayar paling per 6 bulan per tahun. Nah, itu sudah otomatis di sini. Jadi ketika bayar langsung ini, apalagi kayak ini. Nah, jadi kalau sempat laptop ini misalnya hilang, ini kenapa? Karena kalau tidak begitu akan sulit kita mengingat password dan pekerjaan banyak begitu ya. Jadi ini. Nah, ini contoh. Nah, ini data-data kita di sini. Ini email di PDF ini data-data kita, dashboard, bentar. Ini ya dashboard sudahnya, application dashboard ini. Kemudian pelaksanaan. Nah, ini penawaran program. Ya, baik sebagai peserta. Nanti kalau kita memenuhi syarat peserta, maka peserta akan ditampilkan di sini. Nah, ini tahun ini sudah habis semua, berarti tidak ada. Sudah lewat, Pak. Ya, sudah habis kan? Kemudian program terdaftar. Nah, ini saya termasuk data sharing 2002. Ini contoh akunnya. Kemudian ini kemitraan dosen LPTK. Ini saya sebenarnya tidak mendaftar ini karena kemarin saya pikir
Jadi karena tidak sempat, jadi nggak saya ini kan ini nggak diajukan. Coba saya lihat data modul. Ini belum saya ajukan ini sebenarnya ini. Ini belum juga. Ini perguruan tinggi pembina program magang dosen ke perguruan tinggi lain. Ini. Jadi yang mana memenuhi syarat untuk kita, ini juga sama ini juga kemarin nih tanggal 13 ini terakhir juga tidak sempat saya ajukan. Ini belum terisi. Ini belum terisi semua, belum terisi. Jadi banyak program sesuai dengan biasanya dia masuk ke akun kita ini sesuai dengan jenjang jabatan fungsional kita. Kalau sudah memenuhi syarat dia masuk ke sini ya, ke akun kita. Nah, ini nanti Bapak Ibu silakan ya membuat akun ini karena selalu ada peluang-peluang yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk mengembangkan profesi, kompetensi, dan juga termasuk menjadi fasilitator, ya, fasilitator seperti ini. Kemudian kalau sudah menjabat lebih dari 2 tahun, nanti juga wakil rektor, Pak Rektor, atau yang sudah selesai menjabat ya, sudah bisa menjabat, yang masih menjabat itu untuk menjadi fasilitator kayak data sharing itu nggak bisa, kena harus yang sudah pernah menjabat dan sudah selesai menjabat nanti bisa mendaftar sebagai fasilitator berbagai macam ya, berbagai macam fasilitator data sharing, sebagai apa namanya juga trainer untuk ini, untuk penulisan karya ilmiah dan macam-macam itu di sini. Tapi ya kadang kita nggak bisa mengambil 2 seperti saya kemarin karena dia jadwalnya itu kadang apa namanya terlalu mepet dan kemudian selalu di semester pada bulan Juli ya, bulan Juli dan ini. Jadi banyak yang tidak sinkron, nggak bisa misalnya kita ngambil itu. Jadi pilihan kita terpaksa mengambil salah satu yang kira-kira yang paling bagus. Ya, data share ini memang paling banyak diminati oleh para para pakar ya untuk ini, karena bisa berjalan-jalan juga kan, mengunjungi universitas-universitas yang baru gitu. Nah ini contoh di kompetensi ini. Kemudian mana tadi? Ya, kita kembali ke sini. Ini ada magang. Nah, ini semuanya akan memberikan impact baik dari segi ekonomi dosen maupun terhadap kemajuan universitas. Jadi kalau ditekuni menjadi dosen, tentu banyak rintangan dan halangan, sama juga dengan tenaga pendidikan, tapi ada peluang-peluang yang kita bisa meningkatkan profesionalisme kita, kompetensi, dan juga kesejahteraan kita, gitu ya. Kesejahteraan itu. Jadi banyak dosen juga di tempat saya, angkatan saya dulu, banyak yang nggak cukup, katanya ini gajinya nggak cukup untuk bangun rumah yang ideal, nggak cukup untuk beli kendaraan yang layak, nggak cukup. Itu akhirnya ada yang banyak yang beralih menjadi double job seperti buka lahan ya, lahan kalau di Jambi ini lahan sawit, akhirnya terpecah. Kawan-kawan saya yang itu
yang seangkatan dengan saya itu dulu yang jadi dosen itu 17 orang. Jadi 5 diantaranya itu mereka bikin usaha, ya 3 itu tadi buka lahan sawit. Nah, ketiga yang buka lahan sawit ini itu belum doktor sampai sekarang. Nah, setelah ini duluan memang mereka dari segi ekonomi itu lebih sejahtera dari saya sebelumnya, ya. Lebih sebelumnya memang duluan karena mereka sudah S2 ini langsung ini. Tapi kalau saat ini saya kira kurang lebih sama. Keunggulan di saya sesudah doktor bisa dapat tambahan juga, memberi training, memberi apa segala macam, sedangkan mereka tidak. Jadi setelah 20 tahun, 23 tahun mengabdi ini, itu kelihatan bahwa dosen yang fokus pada bidangnya itu berimpak ke kesejahteraannya, ya, meningkat secara gradual, tetapi tidak seperti pengusaha tentunya yang langsung menjadi ini. Tetapi ya sesuai kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, tapi kalau mau jadi dosen, mau jadi kaya, betul-betul kaya, itu ya tentu harus didampingi dengan punya usaha-usaha yang benefit. Tapi kalau untuk sejahtera dalam arti kata, ya punya alat transportasi yang layak, rumah yang layak, mungkin kalau anaknya 2 ya ada 3 kamar, punya rumah 3 kamar, kemudian ini ya saya kira pekerjaan dosen tentunya akan bisa mencapai itu, begitu ya. Kalau ditekuni, karena nanti misalnya menjadi periset, periset itu untuk awal-awal ya sama dengan saya, untuk awal-awal kita kadang dana sendiri, dananya minimum. Nah, pengalaman riset sebelumnya itu yang kita tingkatkan, kita mengikuti konferensi, membaca jurnal, banyak informasi-informasi terbaru, perkembangan-perkembangan terbaru, riset di luar yang bisa kita lakukan di tempat kita dan belum dilakukan di tempat kita. Nah, keunikan riset yang belum dilakukan di tempat kita ajukan. Nah, dari riset itu kita akan mendapat dana yang lumayan besar, ya. Yang paling penting, apalagi sekarang, yang paling penting adalah luarannya itu dicapai, prosesnya dilakukan dengan benar, luarannya dicapai dengan maksimum. Kalau tidak dicapai luarannya, itu dana itu bisa dikembalikan. Tapi usahakanlah mencapai itu, begitu ya, mencapai itu supaya kita tidak mengembalikan dana. Mengembalikan dana itu ya dananya sudah habis, terkadang ya bisa terkuras duit kita sendiri, yang saya alami. Karena sudah honor-honor sudah dibayar semua, ternyata harus mengembalikan. Tapi kalau luarannya tercapai semua, ya luaran tercapai semua, bahkan nanti ada luaran tambahan bisa mendapat bonus lagi dari kementerian tanpa perlu ada pertanggungjawaban. Misalnya luarannya tambahan adalah jurnal terindeks Scopus, itu luaran tambahan, atau misalnya jurnal Sinta 2, itu tidak masuk di dalam luaran kita hanya memasukkan konferensi, ya, proceeding konferensi. Kemudian kita dapat ini, dan luar tambahan itu akan dinilai dan akan dihargai berapa, 5 juta, 10 juta, kan lumayan. Pada akhir tahun kita dapat bonus misalnya ini 10 juta rupiah, itu lumayan ini. Nah, tahun 2018, 2017 dulu insentif artikel itu dari Dikti itu besar kan, 50 juta untuk Scopus, ya, untuk Scopus dapat insentif
kasih artikelnya. Dulu ada aplikasinya, ada portalnya untuk mengajukan. Saya dapat. Saya kebetulan nggak dapat waktu itu karena tidak sesuai dengan tahun anggaran yang publikasi saya itu. Nah, tapi yang untuk berikutnya dari universitas saya dapat Scopus yang tahun ini sedang diajukan, nggak tahu apakah dapat atau tidak, sesuai dengan kriteria atau tidak. Tahun sebelumnya saya dapat 15 juta dari situ. Nah, biaya-biaya untuk publikasi kita sudah ambil dari riset, biaya editingnya, biaya ya editing, kemudian analisis data, itu dari riset, ya, dari dana riset. Itu yang ini. Jadi kalau ya pekerjaan itu ditekuni dosen, nanti kita akan insya Allah dari segi kesejahteraan ekonomi pun kita akan mencapai itu. Ini banyak nih progres profesor. Ini bukan hanya ditujukan ke profesor ya. Coba kita buka dulu contoh. Yang dari lektor kepala ke atas ya, dari lektor kepala ke atas itu dapat mengikuti program World Class Professor. Ini sudah program yang memfasilitasi. Nah, ini dia semua. Kemudian ini untuk ya PTN. Ini magang dosen perguruan tinggi. Nah, ini contoh program-program yang di sini tidak dilampirkan. Mungkin ada di sini. Di bagian download kayaknya, Pak Ade. Download ya. Di atas ada di Atas. bagian. Oke. Nah, itu di daftar unduhan kayaknya ada juknisnya kayaknya. Oh ya. Di daftar unduhan. Tawaran program, daftar unduhan. Ya. Ya, ini ada di sini. Nah, ini pedoman diklat form PLP kemarin, pedoman bimbingan ini ya, penampingan ada semua nih. Kalau untuk sertifikat, ini sertifikasi kompetensi. Nah, ini panduan teknis umum, pedoman magang. Ya. Ini kompetensi sertifikasi nih apa nih? Ya ini. Pedoman program sertifikasi kompetensi dosen dan tenaga pendidik pendidikan tahun 2022. Nah, ini Bapak Ibu, coba kita cek persyaratannya. Ini latar belakang, dasar hukum, tujuan, dasaran, luaran, persyaratan nomor 7. Halaman 7. Ini ada halamannya ya. Tujuan sasaran, persyaratan. Dosen dan tenaga pendidikan berasal dari perguruan tinggi akademik di lingkungan Kemendikbud Ristek. Dosen memiliki nomor induk dosen. Nah, ini kan semuanya memenuhi syarat. Tenaga pendidikan memiliki nomor induk tenaga pendidikan NITK, biodata dan portofolio dosen berformat dan lampiran. Tidak sedang melaksanakan tugas belajar, prajabatan dan atau menunggu proses penerimaan beasiswa S2. Nah, ini persyaratannya. Mengikuti tahapan sertifikasi klinis dosen, surat izin dari pimpinan, itu jelas ya, harus. Lembaga pelatihan dapat ikut serta dalam program sertifikasi tenaga pendidikan 2002 yang dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan lembaga pelatihan atau organisasi induk lembaga diklat harus berbadan hukum. Nah, ini persyaratan bagi pelaksanaan. Nah, ini yang saya sebut tadi itu, memiliki sumber daya yang memadai, memiliki kurikulum pelatihan, memiliki metode pelatihan dan evaluasi, mempunyai MOU antara lembaga pelatihan dengan lembaga sertifikasi profesi, ya, LSP, dengan syarat LSP sebagai berikut: harus berbadan hukum, memiliki lisensi. Ya, ini ya, yang masih berlaku dari BNSP atau lembaga ini. Tata cara pendaftaran ini.
Nah, ini yang ini. Jadi Bapak Ibu ya bisa mengeksplorasi di sini. Ya, jadi diprogramkan kira-kira tahun depan, ya jangan hanya menunggu dari dekan, dari pimpinan lembaga untuk mencari informasi ini. Jangan hanya menunggu dari surat yang datang. Seperti saya katakan kemarin, kita langsung saja membuka website, karena informasi secara surat, ya secara surat administratif datangnya sering lambat begitu ya, terlambat. Nah, inilah nanti lembaga kemudian universitas memetakan kira-kira sertifikasi yang diprioritaskan yang untuk didapat oleh para dosen, kemudian oleh tenaga pendidikan itu apa-apa saja yang ini. Nah, tapi itu tergantung nanti tawaran juga ya, tawaran dari Kemendikbud tentang sertifikasi ini. Mungkin itu Pak Furkan yang informasi dan juga beberapa pedoman untuk kita peserta memulai ya menata dan memetakan pengembangan profesionalisme dan kompetensi ke depan. Selanjutnya mungkin ada yang mau menambahkan atau berbagi dengan sesuai dengan tupoksi pekerjaannya untuk mengembangkan tingkat profesionalismenya dan juga kompetensinya, ya silakan. Baik, baik, terima kasih Pak Hadi atas informasi peluang-peluang sebetulnya Bapak Ibu terkait dengan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan. Jadi di kementerian itu, kalau di Kemendikbud sudah ada lamannya sebetulnya ya. Ada lamannya adalah kompetensi sumber daya Kemendikbud, dan salah satu program data sharing pun kami sebagai tim pendamping mendaftar di situ sebetulnya Pak Hadi. Oh ya Jadi ya ya. daftar di situ program data sharing. Sebetulnya kami sendiri waktu itu daftar magang Pak Hadi, mau coba daftar magang Oh ya ya. begitu. Terus Ya. kemudian ada ini kebijakan di internal yang di struktural jangan magang dulu gitu. Iya Khawatir ya. habis dari struktural. Iya ya. Karena kalau dibaca di program magang itu sebetulnya blended Pak Adi. Jadi program Ya. magang dosen yang sempat kami telaah itu blended dalam artian berapa bulan begitu, daring berapa hari, dan sama seperti program data sharing sebetulnya. Iya. Jadi kalau program data sharing kan UNUJA dapat 2 skema, program pembelajaran 25 hari, program tata kelola 25 hari. 20 harinya daring dan 5 harinya nanti adalah luring begitu. Nah, sehingga pada waktu itu kami ada kebijakan yang di struktural jangan ikut dulu, biar mungkin dosen-dosen non struktural yang bisa berkontribusi di program sumber daya itu. Sebenarnya di awal-awal program itu pimpinan sudah coba memetakan sebetulnya Pak Hadi. Oh ya ya. Memetakan misalkan fakultas ini yang mau ikut program postdoktoral siapa, kemudian kemitraan dosen LPTK siapa. Nah, itu sempat di Ya. tingkat pimpinan pernah dikonsolidasikan begitu ya. Nah, mungkin eh, ke dosen yang ini, dosen-dosen tetap yang di fakultas ini belum sampai secara utuh, sehingga informasi terkait dengan hal tersebut mungkin sebagian saja ada yang mengikuti, ada juga yang belum mengetahui begitu. Nah, itu mungkin ya benar juga seperti yang dikatakan Pak Hadi, bahwa kita sebagai dosen dan tending juga harus proaktif juga sebetulnya mencari informasi, dan biasanya Ya. kami juga sering memberikan info-info sebetulnya. Kami kan punya namanya aplikasi Satu Dikti itu Pak Hadi, kan Dikti sudah Ya punya ya. aplikasi Satu Dikti itu. Nah, segala informasi di Dikti itu biasanya dimunculkan di aplikasi tersebut.
yang versi Ya. mobile itu. Nah, sehingga Ya. kalau kami biasanya menerima informasi tentang pengumuman apa, saya share ke grup dosen, saya share ke grup tadi supaya nanti masing-masing personal bisa menindaklanjuti mungkin. Nah, barangkali eh, kalau kami evaluasi secara internal mungkin belum ada nih ya Pak Hadi. Di Unuja kan belum ada direktorat pembelajaran begitu. Kalau mungkin di Pak Hadi mungkin ada ya. Oh, khusus untuk direktorat pembelajaran itu. Kalau di kami biasanya ya langsung ke pegawaian begitu. Ya. Biasanya misalkan Pak Ansori sebagai kepala kepegawaian, ini ada peluang pedoman sertifikasi kompetensi tadi yang disampaikan Pak Andi itu kan banyak sebetulnya. Jadi Ya. kalau Unuja sendiri yang mengadakan, ya tentu akan masuk di RKT kita begitu ya. Harus Ya. diploting di awal tahun begitu. Kalau tidak diploting Ya. di awal tahun kan tidak ada anggaran begitu. Termasuk Ya. insentif kapan hari. Jadi LP3M ini juga mengeluarkan insentif luaran-luaran dari penelitian, misalkan ke Sinta, ke Q1, Q2 itu sudah ada insentifnya sebetulnya. Nah, Mm. jadi memang Unuja menyediakan beberapa skema insentif, cuman lagi-lagi mungkin terbatas ya, karena insentif itu juga harus persetujuan dari pihak pimpinan dekanat biasanya begitu. Misalkan Fakultas Teknik nih ada dana sekian untuk insentif Fakultas Agama Islam. Nah, mungkin bisa berbeda-beda. Nah, ini sebenarnya peluang bagi Bapak Ibu sekalian, terutama yang dosen dan teknik itu, ya, tanpa harus mengeluarkan biaya, saya kira begitu ya Pak Hadi. Tanpa Iya, mengeluarkan betul. biaya, kemudian tinggal kita memenuhi persyaratan yang berlaku, lolos, nanti malah didanai oleh LPDP begitu, pendanaan. Selain skema mungkin LPDP secara murni, yaitu misalkan beasiswa dosen gitu ya dan semacamnya. Oke. Ya. Nah, itu mungkin sekedar informasi Pak Adi untuk yang terjadi di Unuja. Barangkali Bapak Ibu, monggo ini kita akan, kalau ada yang ditanyakan barangkali silakan Bapak Ibu terkait dengan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Hadianto, baik itu dari dosen ataupun dari tenaga kependidikan. Kami persilakan. Monggo. Menghidupkan audionya atau rasa. Monggo Pak Subairi. Ya. Ini kameranya pada off semua, jadi nggak tahu mana yang. Ya, silakan Silakan Pak Bapak Ibu, Subairi ada atau mau berbagi? Ya. Oke, Ya. atau Pak Faiz mungkin. Ini sudah menghidupkan audio, silakan. Atau boleh Pak Suher juga tidak apa-apa. Kalau kemarin cukup banyak Pak Suher. Ya. Oke, kalau ini mungkin Sementara Pak masih Adi. belum, Pak. Oke, baik. Sementara mungkin kalau tadi banyak skema di kompetensi tendik itu Pak Adi, apakah tendik yang misalkan dia berminat di satu skema sertifikasi begitu ya, itu memang harus contoh mungkin kami karena di bidang penjaminan mutu begitu ya, di penjaminan mutu itu kan banyak bidang. Nah, penjaminan mutu kan lebih mengarah pada risk management misalkan begitu. Nah, Ya. itu kecenderungan karena memang para auditor yang kami tunjuk itu juga di mutu itu kan biasanya pencegahannya bagaimana, kan itu menanggulangi terkait dengan manajemen risiko. Nah, itu kira-kira harus sesuai dengan bidang ilmu kita, karena kami ini di teknik, di ilmu komputer, ketika mendaftar di situ, apakah harus sesuai dengan bidang kita, atau memang, oh saya berminat saja di situ, kecenderungannya bagaimana kira-kira Pak Adi? Kalau ada dosen misalkan, juga sebagai auditor misalkan, kita tunjuk sebagai auditor. Nah, harapan kami dosen ini bisa daftar kegiatan sertifikasi itu supaya punya pengalaman dalam hal risk management begitu. Bagaimana mengelola manajemen risiko misalkan begitu. Ketika suatu unit punya RKAT, punya rencana program kerja, kemudian kan tentu di berjalannya proses tidak akan mulus. Ada yang mulus mungkin ya, ada yang mungkin bergejolak dan semacamnya. Nah, itu kan butuh
saya kira manajemen risiko. Misalkan ketika terjadi ini apa yang dilakukan, apa yang dilakukan. Nah, itu kira-kira memang harus sesuai dengan bidang atau memang boleh sesuai dengan minat, kira-kira Pak Hadi. Kalau tendik-tendik kita mau daftar seperti itu atau dosen kita. Oke. Ya, baik. Ya, berkaitan dengan tentang apakah boleh kita mengikuti misalnya apakah sesuai bidang ya. Ya, boleh. Pertama berdasarkan minat, kedua bidang ilmu, dan ketiga berdasarkan bidang pekerjaan. Jadi bisa saja misalnya satu tendik atau tenaga dosen memiliki satu, dua, atau tiga sertifikasi. Sejauh ini nggak ada batasan ya, untuk mendapatkan sertifikasi itu, begitu ya. Nah, jadi kalau memang minatnya apa, nanti pengembangan dirinya, jadi makanya pengembangan dirinya itu harus dipetakan ya. Kalau dia misalnya ingin analisis sebagai analis data, maka fokus dia minatnya di situ untuk pengembangan karirnya ke depan ya ke situ. Berkaitan juga dengan jabatan nanti dia mau mendapatkan japung di bidang analis sebagai apa seperti kemarin kita lihat. Nah, tentunya yang harus diikuti sertifikasi yang berdasarkan jabatan fungsional bidang dia. Tapi kalau dia mengambil sertifikasi lain boleh-boleh saja, tapi nanti tidak bernilai begitu untuk pengusulan japungnya. Itu Hukumnya kira-kira ada. Pak ya. Oke. Baik, berarti sesuai dengan kumnya, gitu, Pak. Jadi kalau memang Iya, sesuai bidang dapat kum untuk dosennya. Kalau tidak sesuai bidang mungkin kumnya tidak ada, gitu, berarti. iya begitu. Kalau Oke. nilai kumnya kan sedikit dan tidak bisa jadi persyaratan wajibnya. Ya, jadi paling dapat ini. Ya, saya coba cari yang peserta yang ini saya dapat 2000 ini download 2021 coba saya ini. Yang sertifikasi yang sudah ini ke 2002 aku nggak ada listnya yang peserta yang ikut. Ini justru 2021. Nah, ini ada tahap peminatan. Coba ini kayaknya ada pesertanya di sini. Ini kan yang ini yang bersama yang tadi. Nah, ini diumumkan nih yang peserta contoh ya, contoh peserta yang diterima daftar nama dosen calon peserta. Ini dosen, calon peserta, mereka ini dapat ilmu, dapat juga ini ya, semacam. Jadi swasta dan negeri ada di sini. Mataram, banyak ini berapa universitas. Jadi ini nama-namanya. Ada yang Jambi juga, Pak. Iya, ada yang Jambi nih, Pak Ade Pak. Nurdin. Nah, ya semuanya ini. Jadi memperluas jaringan juga. Tapi yang 2002 ini nggak dapat listnya tadi itu saya coba cari. Nah, siapa-siapa yang dapat gitu kan. Nah, ini kita bisa juga mau membayar sendiri ya ke LSP ya tentu menghabiskan uang yang lumayan juga. Jadi dengan betul yang disampaikan Pak Purkon tadi, manfaatkanlah peluang-peluang ini yang kita dibiayai, yang dapat sertifikasi. Ada juga tadi Patimura juga lumayan banyak nih. Ini banyak, berapa orang? 200 lebih. Ini yang
Jadi memang anggarannya besar. Nah, ini kayaknya tadi dosen nih, tenaga pendidikannya. Nah, ini ada yang ini dokter kayaknya ya, dokter apa universitas apa dokter, dokter ya. Nah, ini banyak yang tidak ditulis gelarnya. Nah, ini berapa ini? Nah, ini pesertanya yang udah banyak, banyak sekali. Jadi kalau fokus, nah ini dosennya itu apa campur ini. Ada ribuan kayaknya. Oh iya ribuan ini. Oh, ada juga yang skema Ah teknik. ini apa nih? Ini tendik nih. Nah, ini kayaknya tendik tadi. Nah, ini Oke, tentang pendidikan calon peserta. oke. Peserta ini sebenarnya sudah ini nih, sudah tinggal apa? Sudah lolos, tinggal surat tugas dan persyaratan-persyaratan yang itu biasanya ini banyak berapa nih? 508. 200. Oke. Nah, ini setiap tahun, setahun itu Bapak Ibu itu untuk melihat peluang-peluang itu tahun ini, tahun depan ada 2 dosen, ada 2 tendik, itu sudah lumayan ya, apalagi lebih dari itu sudah ini. Nah, jadi begitu Bapak Ibu untuk ditekuni ya bidang kita masing-masing ditekuni bidang kita berkembang secara profesional, apalagi dosen juga bisa melakukan riset, pengabdian yang dan pengejaran semuanya itu akan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi yang nilainya itu akan semakin tinggi, baik itu secara materi nanti itu akan meningkat dengan ya sesuai dengan kebutuhan kita ya. Yang nggak mau meningkat ya kita tidak berkembang dan apa sering berkeluh kesah itu agak sulit ya. Iya. Jadi ya teknik juga begitu gitu kan. Jadi ada jalannya kita karena kita di akademisi di dunia pendidikan ya jalan kita di sini maka kita tekuni. Ya kalau mau sejahtera dari segi ekonomi yang lebih baik, ya juga harus bertarung di dunia usaha misalnya kan Ya. ini. Ya itu juga ini tergantung pilihan. Jadi sejahtera itu bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi tentu dari segi kualitas ya, kualitas hidup, kualitas apa kedamaian, kesehatan, itu semuanya adalah kesejahteraan termasuk misalnya memiliki anak-anak yang sukses itu adalah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu banyak ukurannya. Jadi kalau misalnya ya kita punya harta yang banyak, tapi karena anak-anak kita tidak terbiasa dengan hidup yang sederhana, hidup yang perlu perjuangan. Nah, ketika mereka tumbuh dewasa, justru itu akan menjadi apa ya, menjadi sandungan nanti untuk dia maju dan kita tidak ini. Jadi kalau anak-anak sukses karena sudah ini itu termasuk salah satu kesejahteraan ya, kesejahteraan dari segi kebahagiaan ya, kebanggaan kepada ini. Ya silakan Bapak Ibu ada yang mau ini berbagi. Jadi tadi Pak Forkon dengan saya yang sudah berbagi informasi. Nah, silakan Bapak Ibu semua pengalamannya. Ada yang bertanya nih Pak Hadi. Jadi Ya, sepertinya bertanya tentang bagaimana tenaga pendidik itu dapat NITK karena salah satu syarat dari
tadi yang di-share Pak Hadi itu untuk mendaftar tadi untuk tenaga kependidikan itu harus punya NITK namanya. Kalau dosen kan NIDN itu begitu. Ya, Nah, sepertinya tidak tahu saya di kepegawaian di Unuja apakah sudah memproses NITK atau mungkin Pak Hadi punya pengalaman dalam hal tenaga pendidik itu kan juga harus terdaftar di kementerian begitu. Seperti tadi ya, proses sertifikasi kan dia harus punya data dulu, terdaftar di Porlab, misalkan apa begitu, kemudian baru bisa daftar. Kalau dosen kan sudah punya, tinggal kita mengikuti alur pendaftaran akun yang tadi di-share Pak Hadi itu. ya, Mungkin itu yang ditanyakan Pak Ida ya. Kabar Tika bagaimana berarti untuk untuk memperoleh memperoleh, G. ya mungkin dari Kepek mungkin ada yang bisa membantu menjawab ini bagaimana untuk memperoleh NITK ya. Eh, Oke. ya namanya juga agak sering berubah-ubah. Kayak Oh dosen gitu. dulu, ya kayak dosen dulu apa ya ini. Mulai tahun 2013 nomor apa ya? Pokok agak ini ya sering eh, nama-nama Pergantian. itu ya pergantian itu. Oh, oke. Coba mungkin ada yang bisa ini membantu Monggo. menjawabnya. Oke. Pak Ansori tidak hadir ya, Pak. Mungkin di bagian ini PDSI bisa memberikan info Ya, atau Timpak boleh mungkin atau di bawah kepegawaian atau saya tanya saja Pak Hidai. Pak Hidai apa sudah punya ini Pak Hidai? Punya NITK? Saya ya Pak, ya. ya, Ini gimana? Nah, belum ya, sih Pak sih. ya Belum. terdengar. Sebenarnya Oke. dari dulu saya sudah mencoba mencari peningkatan jenjang karir dan kompetensi ya di situs-situs Kemendikbud itu. Tapi ya gimana? Di sana kan ada syarat NITK gitu. Jadi Hmm. jadi saya stuck di situ terus sampai saat ini gitu. Oke, coba saya cek di biasanya itu di ini di LL Dikti ya masing-masing. Di masing-masing itu diumumkan untuk tenaga kependidikan dan juga tenaga ini. Kemarin belum saya buka mungkin ya. Coba ini saya cek dulu. Nah, ini saya buka di ah, halaman Al-Edikti 5. halaman ya 5 ini kayaknya. Jawa Tengah kayaknya. Jawa. Jawa Tengah. Kegiatan sosialisasi nomor induk. Adapun jenis-jenis tenaga pendidikan 23 jenis berdasarkan pemerintahan ini. Mungkin di sini ya analisis ini yang kemarin juga sudah ini kita ini. Ini registrasi tenaga pendidikan dengan adanya sosialisasi. Maka diharapkan semakin meningkatkan pemahaman terkait jenis tenaga pendidikan yang ini. Jadi persyaratan-persyaratannya itu ya ini ya registrasi tenaga pendidikan Mulyono ini 2020. Nah, ini kan bisa digunakan untuk semua sebenarnya nih. Apakah ada untuk ini? Nah, ini juga di slide ini Kayaknya di SDM. ya registrasi Tendik NITK atau Tendik data SIM Tendik ini mungkin Pak DG. ya. Ini kemarin jumlah Tendik. Jadi kalau sudah registrasi nanti
dia kayaknya akan keluar nomor NITK-nya itu. Jadi registrasi sebagai tenaga pendidikan, jumlah tenaga pendidikan berdasarkan ini jumlah. Nah, ini beberapa alasan juga kenapa usulan mungkin ditolak. Misalnya salah mengisi profil, tendik, nama, tempat lahir, tanggal lahir, NIK, KTP, foto. Jadi sudah punya alasan mengapa ditolak. Ini sudah punya NIDN, NIK, berarti yang ini yang alasan ditolak. Artinya kalau yang sudah punya ini kan nggak bisa di daftar lagi. Jadi memang ini bisa untuk alur registrasi tenaga pendidikan perguruan tinggi, draft, nanti mungkin bisa dipelajari lah di sini. Ini standar layanan registrasi tendik. Nah ini ya berarti memang ini setelah diajukan, kalau saya lihat secara sepintas di sini, setelah diajukan tadi sesuai dengan alurnya, registrasi tendik itu, nanti akan keluar surat seperti ini, contoh surat persetujuan penetapan NITK. Kementerian Riset, ya, ini contoh. Nah, ini nomornya NITK-nya keluar di sini. Jadi ada jalur pendaftarannya seperti yang di ini. Jadi nanti diinfokan, dicoba ke ini pendaftaran untuk mendapatkan nomor NITK itu. Jadi begitu mungkin share-nya untuk diketahui, mungkin di-kepek nanti lebih ininya kalau ini ya. Oke. Kalau saya dicek di tadi kayaknya di laman SDM Pak Adi. Jadi SDM ya. SDM ya. Ya. SDM Pendidikti itu kayaknya ada alur-alur yang harus diikuti untuk memperoleh NITK. Nah, ini mungkin butuh koordinasi saya kira antara kepegawaian dengan PDSI. Kebetulan Pak Hida ini juga di PDSI, Pak. Pusat Data ya. Sistem Informasi. Kalau dosen kan memang harus terdaftar di Forlab begitu. Tentu kan Ya. datanya harus diperoleh dari kepegawaian begitu. Ya. Nah, sebenarnya di situ Pak Hida ya. Nanti coba ditelusuri saja di laman DMPdidikti kemendikbud.go.id itu. Kemudian nanti kalau memang butuh data-data terkait dengan kepegawaian, nah saya kira mungkin perlu koordinasi juga dengan bagian kepegawaian UNJA. Baik Bapak Ibu, dipersilakan kalau memang ada yang mau ditanyakan atau boleh berbagi terkait dengan profesionalisme dan kompetensi. Dari total 33 ini ada beberapa dosen yang juga ikut hadir, seperti Pak Badrul Tamam, Pak Buhonai kemarin ya, Buhonai, kemudian ada juga Pak Musfi, kemudian Pak Sofyan ini juga termasuk tim auditor kami ini sebetulnya Pak. Ya. Auditor, kemudian ada Pak Badri, Pak Umar Mansur, Bu Sofia, ini yang memang dari unsur pendidik begitu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, Pak Badri. Oke, cukup baik. Ada juga Pak Umar Mansur begitu. Nah, biasanya di ini Pak Hadi, ketika di visitasi itu kan juga ada skema-skema BAN-PT atau LAM itu yang mensyaratkan itu apakah sudah tersertifikasi begitu. Tidak hanya di pendidik tapi juga di tendik gitu Pak Hadi. Nah, kan ada standar minimal begitu ya. Jadi misalkan ketika ada sertifikasi ini maka standar minimalnya apa. Nah, kira-kira untuk kebutuhan visitasi begitu akreditasi, idealnya dalam satu prodi itu minimal punya berapa sertifikasi lah begitu.
Ya, eh, kalau pengalaman di akreditasi, misalnya di yang bersifat layanan seperti perpustakaan, ya, perpustakaan eh, eh, berapa orang yang sudah disertifikasi. Nah, jadi itu tergantung besar kecilnya perpustakaan. Seperti kami kemarin di setiap perpustakaan fakultas paling tidak mempunyai satu pustakawan yang betul-betul sudah tersertifikasi. Nah, kalau tidak punya, ya pustakawannya ya dinilai juga, tapi ya tidak itu kan, tidak maksimum. Nah, itu pustakawan. Nah, kemudian untuk pengarsipan, ya, satu fakultas kemarin diminta, itu kan 2 orang ya sudah tersertifikasi. Nah, itu sesuai dengan bagian-bagian di kriteria-kriteria itu ada ini ditanyakan bagian SDM-nya itu ada. Nah, setiap item indikator-indikator itu dalam setiap SDM itu ditanya, ini berapa? Ada yang sertifikasi tidak? Ada yang hanya 1 orang, seperti labor ini kemarin itu laboratorium biologi itu 1 orang apa namanya ya untuk menjaga labor itu sertifikasi begitu ya. Ada nama tersendiri, lupa juga namanya, itu harus tersertifikasi. Nah, jadi setiap indikator itu ini sebaiknya ada semua ya sertifikasi ini. Jadi tentunya masih banyak yang dibutuhkan gitu kan, setiap ini harus ada sertifikasinya. Kemudian bagian manajemen administrasi, nah itu harus ada 1 sertifikasi. Kasubagnya paling tidak atau kabak, nah itu ada sertifikasi yang dimilikinya untuk itu. Jadi nilainya maksimal. Jadi kalau masing-masing indikator itu kalau kita mendapat nilai yang paling tidak 3, nah itu bisa mendekati A ya, mendekati unggul. Kalau sudah banyak yang 4 nilainya itu ya unggul sedikit yang. Jadi tidak semua kayak di kemarin prodi kimia S3 kami dapat A, orang khawatir karena lulusannya belum ada. Ya, dia lemahnya di lulusan belum ada, tetapi yang lain-lainnya tinggi. Fasilitas belajarnya, dosennya, publikasinya, ininya tinggi begitu kan. Tinggi akhirnya dapat nilai unggul begitu, dapat nilai unggul. Walaupun ini jadi ke semua komponen itu harus kita ini ya kita upayakan supaya lebih maksimal gitu. Itu Pak Furqan. Baik. Jadi bisa sesuai dengan kondisi di lapangan begitu ya. Ya, sesuai dengan kondisi lapangan kita punya fasilitas apa ini bagian-bagiannya apa, siapa yang sudah misal pengarsipan ya, pengarsipan itu tentunya ada yang sertifikasi. Ya, ada bagian di KEPEK, ada sertifikasi yang khususnya untuk pengarsipan. Nah, itu ini akan menaikkan nilainya. Mungkin Bapak Ibu yang ada pengalaman juga bisa berbagi ya untuk kita semua. Monggo Bapak Ibu, mungkin pengalaman Pak Ibu di bidang sertifikasi. Di sini ada yang kesehatan ini Bu Nurwalida ini. Bu Nurwalida apa di FKAS sudah ini ya? Karena beliau di lab itu kan ada, kalau saya baca tadi ada Pranata Laboratorium Kesehatan. Ya, ya. Ternyata laboratorium kesehatan. Bu Nurisa ini. Kalau di FKAS gimana Bu Nurisa ataupun Bu Nurwalida gitu? Kalau di lab komputer mungkin Pranata komputer sudah cukup Pak Hadi. Ya, sudah cukup. Oke, monggo Bu Nurisa. Iya, gimana Pak Furqan? Mohon maaf. Oh ya, jadi untuk yang di FK sendiri itu kan dari skema-skema ini apa
tenaga kependidikan itu ada skema untuk Pranata Laboratorium Kesehatan. Nah, untuk FK sendiri kondisi saat ini apa sudah punya sertifikasi untuk Pranata Laboratorium Kesehatan tersebut atau memang ada skema lain? Belum Pak Furqan, belum ada sampai saat ini. Oh ya, belum ada. Iya, Yang ada masih apa? belum ada Pak Furqan. Yang ada Makanya kan kemarin sempat saya Hmm. tanyakan ke Pak Hadianto terkait pelatihan Pranata Laboratorium itu Pak, seperti itu. Karena di lab sendiri masih belum ada sertifikasi seperti itu untuk laborannya. Ya, jadi nanti bisa kirim di daftar ya, mendaftar di website tadi itu, dipantau-pantau untuk 2023, karena kayaknya tahun 2022 ini sudah habis kan. Oke, habis. Jadi Ya, karena Pak. banyak tadi seperti yang peserta yang tahun 2021 tadi, banyak ada Pranata Laboratorium, ada Pranata apa tadi itu lagi, banyak macam-macam ya, ininya yang disediakan oleh ini. Kementerian. Jadi bisa dilihat di situ, diikutin. Oke. Baik Pak, makasih. Kalau termasuk K3 juga bisa nggak Pak Hadi kalau kayak kesehatan itu? Iya bisa, ya. Oke. Kayaknya kalau yang di skema tahun ini ada Bu Nurwalida itu. Cuman di sini Iya. ini Pak, di bidangnya di kimia sebetulnya. Sebentar. Kimia ya. Tema sama bidang. Jadi kalau temanya itu kesehatan dan alat kesehatan, kalau bidangnya kimia industri, ada namanya K3. Kan ini ya, karena memang kalau di laboran mesti minimal punya K3 kan Pak Hadi. Misalkan bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerjanya itu bisa diikuti. Saya kira mungkin kalau tidak ada di skema yang lebih khusus, misalkan seperti Pranata laboran kesehatan, yang mungkin mendekati situ kan juga bisa diikuti juga, begitu Pak Hadi ya, kira-kira. Ya, Oke. ya bisa diikuti. Oke. Ya, mungkin bisa Oke. dicoba Ya. Bu Nurwalida dan Bu Nurisa ini skema-skema yang kalau memang belum ada di di kesehatan, boleh mungkin skema yang lain yang mendekati ini skema tersebut sih sebetulnya. Oke, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau berbagi terkait dengan ini kompetensi dan profesionalitas dari masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, jadi paling tidak Bapak Ibu itu sudah mulai kira-kira memetakan atau membuat roadmap ya perkembangan karirnya ke depan, fokus di bidang riset ya, risetnya, pengabdian dan juga pendidikan, karena akan menentukan nanti Bapak Ibu ya menduduki baik itu jabatan fungsional ataupun mungkin persyaratan yang diutamakan untuk jabatan struktural. Ya, untuk tendik seperti yang disebutkan beberapa jenis ya pekerjaan, kemudian memiliki jenjang ya fungsional juga, memiliki jenjang fungsional kalau mau nanti berkarir dengan jabatan fungsional. Nah, itu menekuni itu tadi bidang ada step-step yang harus dilalui untuk mencapai jenjang-jenjang itu. Nah, untuk aspek legalitasnya itu tadi ya seperti sertifikasi itu. Nah, kalau dosen
tenaga dosen, ya paling tidak dia harus memiliki ya sertifikasi dosen ya untuk ini. Di samping ya juga penjenjang pendidikan formal, kemudian juga mengikuti mengusulkan sertifikasi dan juga sertifikasi yang lain seperti yang disebutkan. Oke, masih ada Bapak Ibu yang mau berbagi pengalamannya? Monggo Pak, kalau Pak Badri gimana di pengalamannya di UIM Pamekasan? Nah, ini juga saudara jauh nih. Ya, Belum jadi, masih baru jadi dosen. Oh, masih jadi baru ya. Masih Oke. belum berpengalaman mengenai dunia sertifikasi. Oh ya. Di sini yang dosen yang hadir pada saat ini banyak ya? Ada beberapa Pak Hadi, seperti Pak Badri ini juga dosen. Kemudian ada Bu Zakia, Pak Umar, kemudian Pak Sofyan, ini dosen juga. Pak Musfi, ini juga dosen. Oh ya. Dan yang lain tendik juga ada beberapa. Tendik dan dosen ya, oke. Ya, tendik dan dosen. Klasik. Jadi seperti kemarin, ya silakan Pak ini. Terima kasih atas waktunya. Ya. Ini hanya sekedar ini curhat, Prof ya. Ya. Ketika tempo hari saya akan memproses sertifikasi, saya mencari info di grup Facebook Adri atau Idri, saya mengikuti keduanya. Kemudian ada beberapa curhatan dari dosen yang baru menerima serdos dan dinyatakan lulus terkait serdos dengan jafungnya untuk naik dari lektor ke lektor kepala. Ya. Oke. Beliaunya curhat, kenapa ketika kita naik ke lektor, dari lektor ke lektor kepala, itu kan bebannya semakin besar ya Prof ya, bertambah. Namun untuk serdosnya juga semakin tinggi pajaknya. Ada pajaknya juga. Iya, saya membacanya seperti itu. Jadi seharusnya, nah ini kan curhatan Prof ya, dengan beban yang semakin banyak, harusnya pajaknya semakin berkurang. Beliau juga ngeluh terkait dengan hal-hal administrasi yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai lektor ke lektor kepala itu yang harus dipenuhi agar serdosnya cair. Nah, akhirnya ketika saya membaca beberapa komentar yang menanggapi, ada yang menceletuk seperti ini, Prof. Ya. Makanya 7 tahun ini saya tetap bertahan di lektor, tidak naik ke lektor kepala, begitu, Prof. Waduh. Ya. Dan banyak juga dosen-dosen yang baru diterima serdos, itu baru tahu, oh saya baru tahu saya kalau begini. Dari 5% menjadi 15%. Nah, ini yang saya maksudkan, untuk jenjang karir ini gimana enaknya, Prof? Dan kenaikan pajak itu apakah betul? Kemudian dari jarak dari 5% ke 15% itu kan ada 10% marginnya. Yeah. Itu kira-kira bisa nutupi dengan kegiatan apa saja sehingga dosen-dosen yang baru menerima serdos ini memiliki minat untuk naik ke lektor kepala. Ada juga yang nyeletuk begini, Prof. Kalau memang tidak mau ke lektor kepala, ya bertahan saja di lektor. Kalau mau ke lektor kepala, wajib ke profesor atau guru besar. Seperti itu akhirnya. Jadi nggak boleh nanggung. Kalau emang sudah terlanjur di lektor kepala, harus naik sekalian ke profesor atau guru besar. Kalau hanya bertahan di lektor kepala, itu mungkin asumsinya itu tidak memberikan ini kesejahteraan yang signifikan lah, maksudnya dari
dari adanya perbedaan pajak tersebut. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, memang kalau pertama dari segi pajak ya, dia kenapa lektor kepala itu pajaknya menjadi 15%. Kalau lektor, kalau tidak salah masih 5% ya. Pajaknya lektor kepala menjadi 15%. Jadi ketika kita memberikan pelatihan, ya pelatihan ke luar, memang betul. Dulu misalnya saya di satu hari pelatihan diberikan bayaran 3 juta, dipotong pajak 5%. Jadi bersih menerima 2 juta 2.850. Nah, sejak lektor kepala, betul, dipotongnya honornya ini 3 juta dipotong 15%. Jadi yang lebih besar menerima adalah lektor. Ya. Asumsinya begini, itu berdasarkan tingkat penghasilan. Ya. Jadi dari perpajakan yang berpenghasilan di atas ada ketentuannya, itu mereka potong pajaknya 15%. Ya, ternyata sebenarnya juga saya merasakan itu. Ya, ketika kita ke lektor kepala, sebenarnya dari segi honor kita berharap kita mendapat lebih besar. Ternyata kenyataannya justru karena potongannya itu potongannya lebih banyak malah menjadi lebih kecil. Memang ada peningkatan misalnya kalau lektor 3 juta honornya, kalau lektor kepala honornya 3.200.000. Tapi dengan dipotong 15% itu ini menjadi lebih kecil. Naiknya sedikit tapi potongannya 15%. Memang betul yang disampaikan tadi, tetapi semakin tinggi jabatan fungsional, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan dana-dana hibah-hibah, baik itu hibah riset maupun sebagai untuk memberikan fasilitator bimbingan teknis, kemudian juga untuk mengajar di universitas lain untuk menambah income, itu lebih peluangnya akan menjadi lebih besar. Jadi tingkat kompetensinya itu lektor kepala itu tentunya dianggap lebih tinggi dari lektor. Jadi lebih dipercayai, lebih dianggap kepakarannya begitu. Jadi pajak itu tadi itu memang sudah menjadi aturan pemerintah seperti itu. Ya, jadi kalau mau bertahan dengan biaya, makanya saya tetap lektor itu nanti ya dari segi pemotongan pajak ya lebih untung, tapi dari segi pengembangan karir, kepakaran, dan kenaikan tunjangan dan transportasi dan uang harian dalam berperjalanan dan segala macamnya itu akan kecil begitu. Jadi begitu Pak Pak Musfi dari saya. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan juga, silakan. Ya, bagaimana Pak Musfi? Sudah menjawab atau masih ada curhatan lain? Gitu? Cukup Pak, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Harap kalau sudah berkaitan dengan Serdos ini teman-teman yang lain bisa terpancing. Iya, ya. Oh gitu ya. Pak Musfi sudah Serdos ya? Alhamdulillah sudah. Oh sudah. Tapi masih baru tahun ini, angkatan pertama. Oh ya. Oke, moga Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Prof. Hadi. Ya, sama-sama. Oke, ini mungkin juga Pak Di, hal yang mungkin agak gampang di beberapa tendik itu, misalkan kalau seumpamanya tendik itu berdasar kualifikasi akademiknya misalkan tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya, begitu. Nah itu juga ya mungkin sebaiknya juga mengikuti skema
jabatan fungsional dari tenaga pendidiknya begitu ya Pak Hadi kira-kira. Nah, kira-kira kalau memang untuk kebutuhan akreditasi itu yang paling banyak diakomodir itu memang dari kualifikasi akademik atau memang juga sertifikasi kompetensinya Pak Hadi? Atau memang harus seimbang dua-duanya atau harus memilih salah satunya? Ya, ya memang tenaga pendidik misalnya tamat lingkungan, tapi dia menjadi tenaga pendidikan di Fakultas Islam, agama Islam misalkan. Ya boleh seperti itu, boleh, karena kadang persyaratan untuk menjadi tendik itu tamatan misalnya S1 ya, S1. Jadi dia semua bidang. Nah, di situ nanti disitulah dibutuhkan training yang dia ikuti untuk di dalam akreditasi juga itu ditanyakan. Jadi pelatihan-pelatihan ada yang tidak mengirim tenaga pendidikan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Ada misalnya pakai pelatihan manajemen, pelatihan administrasi sistem komputer, pelatihan filing system dan segala macamnya. Nah itu pelatihan-pelatihan itulah yang akan mengembangkan kompetensi mereka di bidang pelayanan yang mereka tekuni. Kemudian juga sertifikasi untuk pengakuan mereka. Selain dari pelatihan-pelatihan, kemudian sertifikasi yang mereka ikuti untuk pengakuan mereka sebagai tenaga tendik di bidang apa gitu. Jadi itu yang lebih bagus begitu kan, itu yang lebih ini kan. Nah ya sebaiknya memang sesuai dengan ini. Jadi ketika kita ditanya, oh ini sesuai dengan bidangnya sebagai di manajemen di administrasi pendidikan. Jadi mereka ditempatkan di administrasi pendidikan untuk bekerja di sini. Itu lebih bagus sesuai dengan. Cuman sekarang ijazah administrasi di bidang pendidikan, meskipun dia sudah mempunyai ijazah di bidang administrasi pendidikan, tapi masih diperlukan juga untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi tidak mutlak itu diakui sebagai kompetensinya di bidang secara ofisial diakui bahwa dia itu saya belum dapat peraturannya bahwa misalnya tamatan administrasi ketika mereka bekerja di bidang ini maka mereka diakui secara ofisial bahwa mereka mempunyai itu belum ada aturan itu belum saya temukan aturan itu, jadi tetap juga mengikuti ini. Disarankan mengikuti sertifikasi di bidang pekerjaan yang dia tekuni. Begitu Pak, ini laporkan. Oke, baik, terima kasih Pak. Baik, menurut informasi dari pimpinan, pengajuan ke SDM sudah diproses Pak Hadi, ini untuk yang tenaga kependidikan. Ya. Sudah diusulkan, begitu, sudah diusulkan ke pihak kementerian, nanti akan menunggu dari kementerian terkait dengan tendik yang didaftarkan NITK-nya. Jadi kalau memang nanti disetujui, maka tenaga pendidik yang ada di Uluja nanti akan memperoleh itu dan tentu juga berkesempatan mengikuti kegiatan pengembangan SDM begitu ya, pengembangan SDM yang ada di kementerian begitu. Dan memang juga sama dengan pendidik atau dosen, mereka juga punya jenjang jenjang fungsionalnya begitu. Nah, tentu juga berdampak pada ini hak mereka begitu ya. Kalau semuanya seperti yang dikatakan Pak Musfi ada, kalau semakin naik maka mungkin pajaknya atau bagaimana. Tidak tahu kalau mungkin tendik apakah juga berlaku begitu atau tidak ada begitu Pak. Nah kemudian juga
kalau berbicara dosen pendidik kan ada roadmap Pak Adi ya, roadmap Ya. penelitian dan pengabdian yang dimiliki dosen. Nah, kalau tenaga pendidik apakah juga harus punya itu Pak Hadi, roadmap dalam hal jabatan fungsionalnya, atau memang mengikuti standarnya kementerian saja atau bagaimana? Kalau dosen memang disarankan memiliki roadmap sehingga mereka fokus di bidang tertentu itu. Oke. Ya, dosen ya dia kena dia menyelenggarakan tridharma, sedangkan tenaga kependidikan adalah tim selainnya yang mendukung ya terselenggaranya tridharma perguruan tinggi. Kalau tendiknya tidak bagus, maka kegiatan tridharma akan berjalan lambat. Untuk menjalankan tridharma itu, untuk kepakaran masing-masing yang keilmuannya bisa bermanfaat untuk masyarakat, lebih spesifik, lebih pakar di bidangnya, maka dia diperlukan roadmap. Nah, kalau untuk tenaga pendidikan, mereka diukur biasanya dengan portofolio dalam melayani dan tidak memerlukan pengembangan seperti dosen roadmap, tapi pengembangan tingkat profesionalitas mereka ya dalam melayani, dalam menginovasi ya sistem pelayanan, ya sistem evaluasi diri, evaluasi rekan sejawat, evaluasi atasan untuk meningkatkan kualitas layanan yang mereka mereka lakukan, sehingga mereka bisa mendorong ya iklim akademis, iklim kerja yang kondusif di kampus. Itu yang diperlukan oleh tenaga kependidikan. Nah, dosen itu tadi ya kemarin belum. Nah, ini sebenarnya arah pengembangan ya kompetensi dosen ya di bidang penelitian seperti yang disampaikan pada awal pelatihan 2 hari lalu, bahwa pengembangan profesional dan kompetensi dosen itu berjalan sinergi dengan pendidikan, dengan penelitian, dengan pengabdian, itu berjalan ya, bersinergi. Nah, makanya dia punya roadmap. Ada penelitiannya pada tahun ini tentang apa, pengabdiannya berkaitan dengan risetnya itu. Misalnya seperti yang saya contohkan sebelumnya, tahun ini penelitian tentang pengelolaan sampah plastik ya, sampah plastik atau sampah dua jenis sampah itu. Pada tahun depan mereka pada tahun ini pengolahan jadi apa? Nah, pada tahun depan mereka melakukan pengabdian kepada masyarakat, bagaimana memberi pendampingan, pelatihan, pengelolaan sampah yang ada di masyarakat. Jadi kecuali kalau mau melakukan pengolahan sampah masyarakat juga bisa. bagi mungkin Fakultas Agama Islam mungkin juga bisa melakukan kemudian pengolahan sampah masyarakat ya. Itu bermakna berbeda. Ini membutuhkan itu sebagai ini ya. Jadi roadmap itu yang apakah sejauh mana di tempat kita ya mengembangkan itu ya roadmap risetnya, roadmap pengembangan riset dan yang terintegrasi dengan pengabdian dan pengajarannya. Itu saya tentunya karena belum banyak yang berbagi, jadi saya belum bisa membaca sebenarnya beradanya di mana sekarang ini begitu ya, apakah sudah
sudah membuat roadmap-nya atau belum membuat roadmap, apa sudah menjalankan roadmap-nya ya di sesuai dengan bidangnya begitu. Itu Pak ini Pak Furkan ya. Baik. Jadi tadi memang ini beberapa tahun terakhir memang kalau di FAI sendiri tadi sempat nyinggung di FAI itu ada ini Pak, pembinaan untuk warga rutan. Jadi Ya. di orang apa di peradilan ya begitu ya. Jadi pemberdayaan bagaimana SDM yang ada di rutan itu supaya setelah keluar dari rutan itu punya skill misalkan. Kadang kan orang-orang yang di sana mungkin ini ya Pak Hadi ya juga perlu dibina, kemudian perlu diarahkan juga biar tidak menjadi sampah masyarakat kembali, saya kira begitu kan. Iya. Nah itu kan juga terkait juga dengan roadmap-nya dosen begitu ya. Kira-kira kalau mau mengambil bidang ini maka nanti dia dikembangkan tiap tahunnya sehingga memang betul-betul ahli, dan saya kira profesor itu juga akan ahli dalam satu bidang dan memang mendalam begitu Pak. Itu tantangan untuk yang dosen. Nah untuk yang barangkali ya sesuai dengan jabatan fungsional dari Tendik itu sendiri kira-kira. Jadi semakin besar mungkin majanya. Kalau Tendik tidak ada gitu Pak, tidak ada sertifikasi dosen kan gitu ya, atau Tendik Iya, kan tidak. Nggak ada ya. Oke, saya kira monggo Bapak Ibu ada lagi. Ini ada waktu sekitar 4 menit sebelum kegiatan ini berakhir. Kalau ada yang mau disampaikan. Pak Furkon, mungkin menambah sedikit tadi tanggapan dari Pak Musfi. Ya, silakan Pak. Bu Hona, silakan. Seperti yang disampaikan Pak Musfi tadi, ketika kita naik ke lektor kepala itu pajak semakin tinggi. Kemudian juga kewajiban untuk penelitiannya itu nanti jurnalnya harus minimal bersinta seperti itu Pak. Mungkin itu tambahan lain yang selain pajak juga terkait kewajiban kita agar menerbitkan jurnal itu minimal bersinta sekian, ya, seperti itu. Itu saja Pak, terima kasih. Oke. Baik, Bagaimana? Jadi selain haknya juga kewajibannya juga harus seimbang, ya begitu ya kira-kira bukan ya. Kewajiban dan haknya harus juga seimbang. Kalau terkait dengan jenjang ideal itu Pak Hadi, mungkin terakhir kalau tidak ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman, jenjang ideal itu dari asisten ahli ke lektor kepala, atau boleh lompat begitu ke profesor, itu ada aturan baku dari kementerian bahwa dari asisten ahli ke lektor minimal berapa tahun gitu ya. Mungkin minimal itu berarti kan yang bisa kita lakukan ya. Ini sudah menerima dan semacamnya sampai ke profesor, atau mungkin berbagi pengalaman dari Pak Hadi juga. Ya betul. Dia dosen, kalau untuk dosen boleh mengajukan 2 tahun ya setelah TMT ya tanggal apa namanya itu TMT-nya misalnya saya bulan 20 April lektor kepala saya 550 20 April 2020, maka saya boleh DSK-kan. Jadi bukan diajukan ya, DSK-kan, boleh lagi DSK-kan kalau memenuhi syarat tanggal 20 April tanggal 1 April 2020, kemudian tanggal 1 April 2022 ini. Sebenarnya sudah boleh DSK-kan lagi dengan personal baru kalau sudah mengajukan. Jadi mengajukan itu sebaiknya 6 bulan paling tidak sebelum, kalau sudah mencukupi. Nah, yang masalahnya belum mencukupi dari Kum A, Kum C, dan Kum D. Ya, Kum A, Kum B, Kum C, dan Kum D ya, tentang Kum pendidikan,
kemudian penelitian, pengabdian dan tambahan. Ya, itu yang menjadi ini. Untuk lompat boleh, misalnya dari lektor kepala, kalau lektor kepala 300 ke profesor, kalau dihitung itu berapa lompatan? Nah, seharusnya ke lektor ke lektor kepala 400, ke lektor kepala 550, ke lektor kepala 750. Jadi dia kalau ke profesor jadi 3 lompatan, ya. 3 lompatan, 3 ini dari lektor lektor 300 ke profesor, dia bisa 3 lompatan. Tapi itu tadi jumlah untuk masing-masing itu besar. Dan berapa kali di tempat saya itu dari lektor 300 mau lompat ke profesor, ternyata setelah dinilai mampunya kebanyakan itu di lektor 700 lektor kepala 750. Kebanyakan seperti itu. Dari 2020 yang mengusulkan yang loncat dari lektor 300 ya, itu akhirnya tertahan di lektor 750, bahkan ada yang lektor 550. Nah, itu kerugian ininya apa? Kerugian waktu. Karena kalau ketika tidak mencapai ke profesor, nanti bahan dikembalikan untuk diajukan ulang. Jadi dia tidak otomatis bisa, oh ini kita kabulkan lektornya saja, tapi ini kan ulang dari ini. Nah, itu agak ini kan, ya memerlukan waktu sekitar 6 bulan lagi untuk ini. Nah, kalau kita sudah hitungannya sudah tepat, ya. Jadi kalau mau mengajukan lompat jabatan itu sebaiknya dilebihkan ini ya, kayak kumnya bidang khususnya di bidang riset. Riset dilebihkan melebihi ini gitu kan. Jadi semuanya itu harus berlebih, tambah lagi tambahan-tambahan dan segala macamnya itu. Jadi semua kum yang kita ini kan harus banyak, berlebih 30% harus dilebihkan dari itu. Kalau tidak, nah itu mengalami ini nanti kekurangan ya. Ya itu risikonya nggak ada juga sebenarnya, cuma risikonya itu tadi hanya tertunda begitu kan. Jadi boleh kalau untuk pegawai fungsional untuk tenaga pendidikan juga begitu, boleh 2 tahun sekali DSK-kan. Nah, tapi kalau untuk non fungsional itu yang 4 tahun sekali gitu. Nah, itu Pak Furqan. Oke, baik. Jadi sudah sedikit tercerahkan. Jadi kalau dosen 2 tahun sekali, begitu juga untuk tendik ya. Jadi peningkatan jenjang karirnya atau DSK-kan kembali. Ya. Oke. Mengingat waktu kita sudah sampai pada ujung kegiatan, Bapak Ibu, mohon berkenan untuk menampilkan ini video masing-masing Bapak Ibu untuk kita dokumentasikan. Kemudian nanti untuk tenaga pendidik, kegiatan ini akan berlanjut pada tanggal 19 insya Allah. Beliau akan hadir ke Unuja, mendampingi kita bersama untuk sesi klinik. Ya, kalau kemarin kita buat sesi klinik Pak Hadi, jadi forum konsultasi begitu. Oke. Kemudian 4 harinya kita gunakan untuk klinik restra dari universitas dan juga unit-unit kerja. Monggo Bapak Ibu bisa menampilkan videonya masing-masing. Ada 2 slide yang ada di Zoom ini. Kami coba rekam di slide pertama dulu. Itu. Baik. 1, 2, 3. Oke. Kemudian slide kedua. Kami coba ambil. Oke. Kita hitung. 1, 2, 3. Baik. Saya kira cukup untuk sesi dokumentasi untuk kegiatan hari ini.
Terima kasih banyak Pak Hadianto, Ya, sudah sama-sama. 20 hari bukunya secara daring Pak. Tidak terasa Ya, ya. sudah 20 hari secara daring, Ya. dan akan kita tuntaskan lagi di sesi luring selama 5 hari. Insya Allah ini kegiatan data sharing terakhir di program tata kelola. Ya mudah-mudahan tahun depan juga memperoleh kesempatan yang sama, saya kira Pak Hadi, di UNUJA untuk Ya. skema yang berbeda tentunya. Ya, Dan ya. ini juga menjadi kesempatan tidak hanya jadi pertisa, saya kira. Jadi bagi dosen-dosen yang kompeten seperti Pak Hadi dan Prof. Fahri juga bisa berkesempatan untuk mendaftarkan diri di SDM, kemudian menjadi pendamping lah gitu ya dalam Ya. hal ahli di masing-masing kementerian. Saya kira demikian untuk sesi pagi hari ini. Terima kasih banyak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.